Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari senantiasa kita panjatkan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, sangat banyak. Dengan kita pandai bersyukur, insya Allah kita akan merasakan nikmat daripada orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita rindukan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, merutinkan kegiatan kajian setiap malam Kamis. Maka marilah kita mulai saja kajian malam hari ini dengan diawali dengan basmalah dan doa belajar. Mari kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Haji Dr. Al-Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini. Masih kemampuan dan kemauan Allah untuk meneruskan kegiatan kita setiap malam Kamis, yaitu kajian fikih kitab Umdatul Ahkam, yang pada malam hari ini kita sudah sampai pada masalah haid di kampung salat kita. Soalnya nanti setelah bab ini rampung kita tinggal membahas tentang masalah sholat. Sebelum kita sampai pada materi ini, perlu menjadikan pengertian kita semua bahwa saudara kita Jamaah Madinatul Mujahidin salah seorang bupati habis dioperasi, tapi sekarang kebetulan di rumah kitanya di daerah Wirasana itu perahu dengkling cara jadi cengkeh buang, tapi diganti dengan plastik. Yang bagaimana dokter itu? Maka dari itu marilah kita berdoa bersama, kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan sehingga Bupati ini bisa seperti biasa melaksanakan kegiatan jamaah serta pengajian. Untuk itu marilah kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun panjenengan. Untuk seterusnya marilah kita buka panjenengan periksa pada hadis yang ketiga. Hadis ketiga itu sengaja kalau dalam buku yang cetakan itu kok ada kaco itu
kalau dalam buku yang fotokopi yang lama itu ada pakai urutan. Maka dari itu saya fotokopikan biar panjenengan bisa mengikuti. Jadi hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin ilana junubun wa kana ya'muruni fa'at ziru fayubashiruni wa ana khatibun wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa muttaqifun wa absiluhu wa ana khatibun. Wa man Aisyah ngan dan dari Aisyah radhiyallahu anha qolat berkata, untuk saya ahtasilu mandi. Jadi ini menceritakan, jadi mandi saya, anak saya, wa Rasulullah mandi. Jadi untuk bahwasanya anak wa Rasulullah, saya dan Rasulullah ahtasilu mandi min ina'in wahid, pada tempat satu, pada bejana yang satu. Ilana masing-masing kami junubun. Wakana yang muruni, dan Rasulullah ini, jadi Rasul itu memerintahkan atau menyuruh aku fa'ad ziru, untuk mengenakan kain, fayubashiruni, lalu beliau mencumbuku, wa anna khabitun, sementara aku sedang haid, wa kana yakhruju ra'sahu, dan beliau juga pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku. Jadi yakhruju mengeluarkan ra'sahu, kepalanya, ilayya, illa, kepada ya, yaitu adalah, ini adalah aku, anak. Wa huwa mutakifun, wa huwa, dan huwanya dia Rasul mutakifun, sedang iktikaf. Jadi beliau itu sedang iktikaf. Fa absiluhu, lalu aku membasuhnya, sementara aku wa ana haidun, sementara aku sedang haid. Nah, jadi di sini dijelaskan. Jadi Aisyah ini menjelaskan, jadi saya dan Rasulullah itu mandi dalam satu tempat pada satu bejana. Ini pengertiannya apa? Bahwa di sini menunjukkan misalnya seorang suami istri mandi bareng, itu tidak masalah, boleh-boleh saja seperti itu. Jadi ini boleh suami istri mandi bareng pada tempat yang satu. Ini dalam Islam itu tidak salah, tidak dipersalahkan, tidak salah, karena Rasulullah juga pernah seperti itu. Ini seperti hadis dari Aisyah. Jadi kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah, bahwasanya saya dan Rasulullah mandi di ina'in wahid, pada satu bejana, baskom siji. Dan di sini dikatakan ilana, masing-masing kami junubun, itu adalah sedang junub. Terus bahkan ada Rasulullah menyuruh aku fa'atrizu, untuk menggunakan kain, memakai kain baju basirni, dan Rasul itu mencumbuku, anak itu saya sedang haid. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa suami mencumbu istri ketika sedang haid itu tidak dilarang, boleh. Itu nanti akan saya jelaskan juga. Jadi nanti ada bagian. Wa nahidun wa kana yakhruju rasahu ilayya wa huwa muttaqifun, dan saya pernah memandikan atau
Jadi saya itu pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid maksudnya. Sementara beliau sedang iktikaf. Nah ini menunjukkan bahwa orang iktikaf itu tidak batal manakala Tuhannya mengeluarkan sebagian anggota badannya. Seperti itu. Fasilu dan aku membasuhnya. Wa anak itu saya sedang head. Jadi maksudnya apa? Wong head dengan suami, istrinya sedang head, ini adalah tidak salah. Bersentuhan seperti itu. Ini penjelasan seperti itu dalam hadis yang ketiga ini. Nah terus hadis yang keempat, ini sudah jelas ya hadis yang ketiga ya. Jadi saya udah kembali. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, untuk al-tasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Rasulullah pernah mandi min inain wahid, min dari inain tempat atau bejana wahidin satu. Jadi satu bejana satu tempat. Satu wadah itulah istilahnya. Wakilana junubun, dan masing-masing kami junub. Wakana yang muruni, dan beliau pernah menyuruhku yang muruni, amaro yang menyuruhku faat ziru untuk mengenakan kain, menggunakan kain. Lalu aku mengenakan kain. Fayu basiruni, lalu beliau mencumbuku. Yubashiru, basaru yubashiru, mencumbuku. Panas itu, padahal saya sedang haid. Wakana yakhruju ra'sahu, beliau juga pernah mengeluarkan ra'sahu kepalanya ilayya kepadaku dari masjid. Ini maksudnya bahwa mutakifun, padahal beliau itu adalah sedang iktikaf. Fa'absiruhu, lalu aku membasuhnya. Wa anak itu sementara aku sedang. Jadi jelas juga itu. Jadi orang sekali lagi, jadi suami istri mandi pada satu bejana tidak dilarang atas barang maksudnya. Demikian pula seorang suami mencumbu istrinya itu adalah juga tidak dilarang pada istrinya sedang haid. Tapi di sini ada batas, yaitu menggunakan kain. Terus hadis yang keempat, ini juga dari Aisyah lagi. Dari Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri fayaqra'ul Qur'ana wa ana haidun. Karena Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, si ngomongnya Aisyah, karena Rasulullah, jadi Rasulullah SAW anak pernah yattaqiu, bersandar, lebean, istilah bahasa Jawa. Bersandar, lebean atau turunan fi hijri, pada pangkuanku. Hakim saya. Jadi Rasulullah ini pernah yattaqiu, bersandar pada pangkuanku. Pangkuanku siapa ini? Aisyah. Fahaya qaulul Quran, lalu beliau membaca Quran. Wa ana haidun, dan saya haidun, sedang haid. Nah ini, jadi di sini menunjukkan ini karena dulu orang Yahudi, ingat seperti pada malam yang lalu sudah disampaikan, angger wong Yahudi tidak seperti itu. Kalau punya istri sedang haid, maka tidak boleh makan bersama dan juga serumah, harus pisah kan gitu. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi kalau punya istri sedang haid, itu makan bareng yang tidak mau,
semua juga tidak boleh. Tapi di sini Rasulullah menunjukkan ini. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah pada ngaji sedang haid, tapi Rasulullah malah ini seperti apa ya? Bermanja-manja. Jadi bermanja-manja kepada istrinya itu. Soalnya di sini dikatakan wayat tapi fi hijri. Jadi bersandar pada pangkuannya atau pada pangkuanku. Ini hijri pada pangkuanku. Setelah Rasulullah sudah bersandar pada pangkuannya, maka ya Quran. Rasulullah membaca Al-Quran. Wa ana itu dan saya sedang haid. Sekali lagi saya ulang. Jadi nanti kita lakukan nanti penjelasan ini baik sekali nanti. Semoga waktunya rampung. Waktunya ini cukup nanti karena nanti Isya pada malam hari ini sampai jam 6, jam 7 kurang berapa? 10 menit. Saya sudah kembali ke hadis 4. Ngan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya atau Rasulullah pernah ini sallallahu alaihi wasallam pernah dia taqimu bersandar fi hijri pada pangkuanku atau di pangkuanku. Wajah Al-Quran lalu beliau membaca Al-Quran warna itu dan saya sedang haid. Nah, ini jelas ini. Nah terus sekarang kita beralih pada hadis yang terakhir, hadis yang kelima. Pada hadis yang kelima seperti ini. Ngan Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul khatibu taqis sawma wa la taqis shalah faqalat akharuriyah anti faqultu lastu bi haruriyah walakinni as'alu faqalat ana yusibuna dalika fanukmalu bi qodoi shaumi walan malu bi qodoi sholati. Sekali lagi man Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan Mu'adzah ya. Ngan Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha fa qultu ma balul fa'idhi taqis shauma wa la taqis shalah faqalat haruriyah anti faqalat lastu bi haruriyah walakinni as'alu faqalat ana yusibuna dalika wa nukmalu bi qodoi shaumi walan malu bi qodoi sholati muttafaqun alaih. Ngan Mu'adzah dari Mu'adzah radhiyallahu anha qalat dia berkata sa'altu Aisyah sa'altu aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha fakultu aku berkata ma balul khaim taqtis shauma wala taqtis shalah. Aku berkata mengapa al-haid wanita yang sedang haid mengkodok puasa
tapi tidak memutus sholat, wala tapi sholat. Jadi pertanyaan seperti itu. Jadi Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah. Jadi pertanyaannya, mengapa sih wanita yang sudah haid itu harus mengqadha puasa tapi tidak harus mengqadha sholatnya? Nah itu. Faqalat, maka dia berkata, aharuriyah anti, apakah kamu haruriyah? Nah kalian itu apa nanti saya jelaskan. Apakah kamu haruriyah? Faqalat, dia berkata, lastu bi haruriyah, aku bukan seorang haruriyah, walakinni as'alu, walakin akan tapi, oh di situ ada ini, maka akhirnya akan tetapi aku ini, walakinni aku as'alu, bertanya. Faqalat, maka dia pun berkata. Jadi maksudnya Aisyah itu berkata, karena musibuna jadi dulu kami juga mengalami itu. Fanuk maru, lalu kami diperintahkan di qadhi saum, wala nukmaru bi qadhi sholat, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Muttafaqun alaih. Sekali lagi, hadis kelima ini. Jadi dari Mu'adzah bertanya kepada Aisyah. Pertanyaannya, ma balu haid tapi saum wa tapi sholat. Mengapa sih orang wanita yang sedang haid itu harus mengqadha puasa tapi tidak harus mengqadha sholat? Maka Aisyah bertanya kepada si Mu'adzah, haruriyah, apakah kamu haruriyah? Faqalat, dia berkata, lastu bi haruriyah, aku bukan haruriyah. Akan tapi aku bertanya. Maka akhirnya Aisyah menjawab, karena musibuna, dulu kami juga mengalami itu, asal musibu mengalami yang demikian itu, manuk malu berkodok, maka kami diperintahkan untuk mengkodok sholat, walau malu berkodok saum, diperintah untuk mengkodok puasa, walau malu berkodok sholat, dan tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Saudara-saudara sekalian, jadi penjelasan di sini ini yang perlu penjelasan itu masalah haruriyah. Haruriyah atau haruri itu dinisbatkan dengan haruro atau jadi apa? Orang atau tempat. Jadi haruriyah itu berasal dari kata-kata haruro. Haruriyah atau haruri adalah tempat, nama tempat itu yang bernama Haruro. Ini penjelasan seperti itu. Jadi Haruriyah atau Haruri itu adalah disamakan dengan Haruro atau tempat yang bernama Haruro, yaitu suatu tempat yang berada di puncak Kufah yang jaraknya sekitar 2 mil. Itu di dalam tafsir seperti itu. Jadi Haruriyah Haruri itu berasal daripada Haruro. Jadi Haruro ini ada tempat yang berada di puncak Kufah Irak. Itu yang jauhnya sekitar 2 mil. 2 mil itu sekiranya 3,2 kilo. Itu adalah Haruro namanya. Dan di Haruro itu tempat berkumpulnya orang Khawarij. Sehingga
kata itu sering digunakan untuk semua orang Khawarij itu disebut dengan khaliyah. Bisa dipahami? Sekali lagi, jadi khaliyah itu berasal dari kata-kata khaluro. Khaluro itu nama tempat yang berada di Kufah, yang jaraknya itu adalah sekitar 3,2 km dari Irak. Jadi berada di Irak itu. Di Khaluro itu di sana berkumpul orang-orang Khawarij. Ya, sehingga orang-orang Khawarij itu dikatakan Khaluro. Dan dari situlah perkataan Aisyah itu ditanyakan kepada Mu'adzah, apakah kamu Khaluriyah? Mengapa kok dikatakan Khaluriyah? Karena Khaluriyah itu orang-orang, sebutan orang-orang Khawarij itu adalah membangkang. Asal-usulnya begini. Jadi dulu ketika terjadi adanya permusuhan antara Ali dan Muawiyah, itu terjadi yang namanya perang Siffin. Jadi antara Ali dan Muawiyah itu terjadi yang namanya perang Siffin. Gara-gara apa terjadi perang? Muawiyah itu tidak mau berbaiat kepada Ali masalahnya. Kalau dalam ngakoni paling Ali. Masalahnya menurut Ali, kematian Utsman ini Ali ini terlibat. Jadi tidak mau. Dan akhirnya terjadilah pertempuran. Terjadilah yang namanya pertempuran itu. Jadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah. Dan sehingga setelah terjadi demikian ini akhirnya muncul. Jadi begini, orang-orang yang mereka itu adalah berpisah dengan ini karena dengan bertempurnya ini nanti berapa jadi pecah. Jadi kelompok Ali ini adalah tapi pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama itu adalah Syiah. Ini satu Syiah. Yang kedua ini adalah Khawarij. Yang ketiga kalinya adalah pendukung daripada Muawiyah. Jadi Syiah ini adalah orang yang mendukung ini pada Ali. Jadi begini, setelah antara Muawiyah dan Ali ini adalah berperang, ini terjadi perdamaian. Si kudune ini menurut pendukung daripada orang-orang Khawarij ini, jadi kudune perdamaian ini Ali salah, menyalahi surat Hujurat ayat 9. Karena di dalam surat Hujurat ayat 9 dikatakan, wa in qa'ifatani minal mu'minina taqatu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi antara Muawiyah dan Ali-nya hanya berdamai. Lagi akhirnya anak kelompok Ali sing ora cocok. Akhirnya besar itu yang disebut dengan Khawarij. Karena kudu orang dijauhi. Karena Muawiyah ini adalah termasuk pemberontak dan indolin. Jadi begitu orang dijauhi. Kudu diperangi, dibunuh gitu. Tapi malah Ali dan Muawiyah saja damai. Nah, mulai dulu ngomongnya pendukung Ali, sehingga akhirnya menjadi kelompok Khawarij ini tidak setuju. Nah, sampai setuju akhirnya damai. Terus akhirnya berkumpul suatu tempat yang namanya Khalifah. Akhirnya itu terus jadi pembangkang. Mulai dari ngomong pembangkang itu, menurutnya disebut dengan Khalifah. Jelas? Terjadi kok? Nah, itu. Kenapa disebut
disebut tadi Aisyah bertanya kepada Kharuriyah, apa kamu Kharuriyah? Soalnya wong Khawarij ini adalah punya keyakinan angger wong wadon sikhet puasa ya untuk podo, sholat juga harus podo. Tapi secara umum orang kaya menggunakan wong Khawarij nah ini jadi terjadinya perpecahan ini adalah terjadinya tadi adanya perang sipil. Jadi perang sipil itu perang antara Ali dan Muawiyah pada sekitar tahun 656. Sekitar 656. Akhirnya pecah. Ana sing dukung Ali itu yang disebut dengan Syiah, sing dikumpul nang Iran, orang-orang ini mendukung Syiah. Yang kedua Khawarij. Jadi Khawarij ini fungsi orang blok maling Ali ya orang kepada Muawiyah. Tapi orang sih kemarin Muawiyah. Nah, jadi akhirnya kelompok daripada Ali itu tak begitu. Nah ini jadi akhirnya orang-orang Khawarij ini menjadi pembangkang. Mulai tadi Aisyah itu bertanya kepada Muawiyah, Kharuriyah, apakah kamu Kharuriyah? Dan jadi seperti itu. Jadi ngomong Khawarij itu adalah kecewa terhadap Ali, sebab Ali itu sudah menyalahi firman Allah surat Hujurat ayat 9. Karena dalam surat Hujurat ayat 9 kan dikatakan wa ifatani manakala ada dua kelompok, wa ifatani manakala minal mu'minat takalu daripada orang mukmin takalu yang berperang. Lain kali fatani minal mu'minat takalu faslihu bainahuma, semuanya didamaikan. Paling bawah, tapi manakala mereka itu adalah mendolim, fakot yang melakukan tabghi supaya diperangi. Nah padahal menurut kelompok Khawarij ini termasuk orang-orang yang bawah. Jadi begitulah kalau itu damai. Harusnya perang itu untuk orang Khawarij seperti itu. Orang itu damai itu dipati ini baik. Nah, sebab tidak setuju terhadap apa yang ditempuh oleh Ali dan Muawiyah damai, akhirnya mereka beresak pergi. Berkumpul ada satu tempat yang bernama apa? Haruro. Akhirnya mereka disebut dengan Kharuriyah, artinya pembangkang timbang. Bahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi maka dalam hadis ini dikatakan tadi itu lalu mana orang sekaku Aisyah untuk mabalahai mengapa orang-orang sikhet itu untuk puasa di waktu untuk sholat. Maka di sini ditanyakan Kharuriyah, apa kamu Kharuriyah? Ya saudara sekalian, ini untuk apa? Menambah penjelasan ini. 15 minutes later, several months later, thousands of
Jadi mayah lulu berarti menjadi warna ini diharapkan. Apa-apa yang diharapkan bagi orang yang berhadas, wal junub dan junub, wal ghaib dan orang sudah haid, ini yang diharamkan. Jadi pertama, yang umum jasid yang diharamkan bagi orang yang berhadas, arba'atun itu ada 4. Siji, arba'atul asya ada 4 macam. As-sholatu, satu apa? Salat. Wat-tawaf, tawaf, wa masul mushaf, menyentuh mushaf, wal fahamluhu dan membawanya. Apa? Jadi fungsi berhadas ini dalam fikih disebutkan ini ada larangan diharamkan ngalal muhdasi terhadap orang yang berhadas arba'atu asya, yaitu 4 macam, arba'at 4 asya macam, arba'atu asya. Yang pertama sholat, jelas sholat itu tidak boleh. Atwaf, kenapa tawaf tidak boleh? Sebut tawafnya masjid. Terus masul mushaf, menyentuh mushaf, wahamulu dan membawa. Ini yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Terus yang kedua, jadi ada 3 sih. Jadi yang diharapkan terhadap orang yang hadas, orang yang junub dan yang haid, ini itu ada 3. Pertama, yang haram untuk orang yang berhadas. Kedua, haram untuk orang yang junub, yang itu janabah, diharamkan. Jadi orang yang junub ini diharamkan seperti yang diharamkan orang yang berhadas. Fayazidu ditambah apa? Yahrumu qiraatul Quran, haram membaca Al-Quran. Wa yusufil masjid, bertempat menetap di masjid. Bukan ini. Jadi orang yang sedang junub harus mandi janabah, ini haram. Yang diharamkan pertama sholat, tawaf, menyentuh Quran dan membawa, ditambah membaca Al-Quran dan menetap di masjid. Terus yang diharapkan untuk orang yang haid, ini banyak. Majah hubungan junub, apa baik yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Jadi sampai malam ini dulu, berarti ya ini ditambah. Banyak situ ditambah al-watu itu adalah hubungan intim, tidak boleh. Jadi orang yang sedang haid tidak boleh dicampuri seperti itu. Dalam Al-Quran seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi al-watu ini terus talak cerai seperti ini. Jadi agi haid apa ditalak. Jadi tolak cerai. Wasiat bersuci binyati takwi dengan untuk beribadah untuk ini menggunakan haid kok masalahkan dia itu berwudu dan ini. Nah ini adalah hal-hal yang diharamkan untuk orang yang berhadas, orang yang junub dan orang haid. Jadi sekali lagi ulang. Orang yang berhadas diharamkan macam as-sholatu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, wahamluhu dan membawa. Terus diharamkan untuk orang yang junub, yaitu apa saja yang diharamkan untuk orang yang berhadas, wayazidu ditambah. Haram membaca Al-Quran dan menetap di masjid. Terus haram bagi orang yang berhaid, juga diharamkan bagi orang yang junub, ditambah al-watu mengadakan hubungan badan maksudnya, akola yaitu tolak, cerai, wasiamu siam puasa, at-takbiru binat takbir, jadi itu bersuci dengannya untuk beribadah. Ini antara seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah ini untuk masalah pembahasan masalah haid kita rampungi, tidak sampai kepada hadis yang terakhir.